Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Malam ini kita kembali akan disapa firman Tuhan yang diambil dari Almanak GKPA. Hari ini, Rabu tanggal 6 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami kembali ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami, laikkan kami bersekutu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita bersama-sama membaca di bawah judul perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami."
maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa makna yang kita mau bahas dalam firman Tuhan malam hari ini? Anak yang salah asukah? Yoel dan Abia yang tidak seperti Samuel ayahnya? Atau bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain? Atau bangsa Israel yang lebih percaya kepada kuasa yang terlihat daripada iman mereka akan kuasa Tuhan? Dengan kata lain, bangsa Israel menolak kuasa Tuhan. Nats pilihan renungan malam hari ini diambil dari ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Kami memberi judul renungan malam hari ini, menolak Tuhan. Ketika Nabi Samuel telah tua dan anak-anaknya tidak bisa diandalkan karena kegagalan moral mereka, seperti korup dan tidak adil, bangsa Israel mulai memberontak, meminta raja untuk memimpin mereka. Inilah masa transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Umat Israel merasa kalau dipimpin raja, keamanan mereka lebih terjamin. Mereka lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang kelihatan ketimbang kekuatan yang hanya dilihat melalui kacamata iman. Tuhan menilai penolakan ini adalah penolakan bangsa Israel terhadap dirinya. Namun Tuhan membiarkan mereka menentukan pilihannya. Sepertinya bangsa Israel merasa menang karena Allah membiarkan mereka. Namun, sesungguhnya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di tengah bangsa itu. Sebenarnya yang terjadi ialah justru merekalah yang sedang menjauhkan diri dari anugerah Allah. Hal itu terungkap dari peringatan Allah tentang kesulitan yang akan dihadapi dengan raja baru mereka. Dan apabila bangsa itu menangis mencari Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab, seperti tertulis pada ayat 18. Tetapi walaupun konsekuensi mengerikan sedang menunggu, jalan tersebut tetap akan mereka tempuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika kesulitan hidup menghadang, menghampiri kita, kepada siapakah pertama-tama kali kita berpaling dan mengadu? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kepada harta dan uang kita, atau kepada kekuasaan dunia lainnya? Hal ini sama saja. Kita menolak Tuhan, yang berarti menolak juga anugerahnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tidak kelihatan, yaitu kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah, hanya anugerah Allah saja yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami malam hari ini Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa
setia, mengandalkan Engkau, berpaling hanya kepadamu di dalam perjalanan kehidupan kami. Bila mana Kau izinkan pergumulan menghadapi kami, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, Penolong kami. Besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami sebentar akan beristirahat. Tuhan juga yang berkati kami. Hingga pagi esok kami boleh dipulihkan hati, pikiran, terlebih kesehatan kami untuk memulai hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.